Semua penyakit hati bersumber dari dua ini, dari syahwat dan dari syubhat. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadhil amrad kulluha mutawallidatun anil jahli. Semua penyakit-penyakit ini, yaitu penyakit-penyakit hati, itu sumbernya muncul dari kebodohan, dari al-jahl. Ya, kenapa orang tidak bersabar? Karena dia itu kebodoh, ya, tidak tahu tentang takdir Allah yang penuh hikmah. Kenapa dalam hatinya ada penyakit kesombongan? Ya, karena dia tidak tahu, dia bodoh dengan kadar dirinya sendiri yang lemah, yang Allah ciptakan kita ini dengan lemah, tidak bisa apa-apa kecuali pertolongan Allah. Ya, kenapa seseorang bisa punya penyakit hati, hasad kepada saudaranya? Karena dia tidak tahu, dia bodoh kalau semuanya kita ini sudah diatur rezeki kita oleh Allah. Ya, rezeki kita diatur, tetangga kita diatur dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu iri karena kita semua diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka semua penyakit hati itu sumbernya dari kebodohan. Ya, kan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa dawa'uhal ilmu, dan obat dari penyakit-penyakit itu adalah ilmu. Karena penyakit-penyakit itu adalah bersumber dari kebodohan, dan obatnya adalah ilmu, belajar. Datang ke pengajian, datang ke majelis taklim, baca kitab-kitab para ulama. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi sahibis syajjah, ya, sebagaimana kita dapatkan dalam hadis Nabi SAW, ya, tentang pemilik luka di kepala, yang ketika itu dia bertanya kepada sahabat, dia ingin sholat tapi dia junub, ada luka di kepala, difatwakan, kata para sahabat, kamu harus mandi. Sebagian sahabat, ya, kamu harus mandi. Akhirnya ketika dia mandi, ya, meninggal, ya. Alladzi aftauhu bil ghusli, yang para sahabat berfatwa kepadanya harus mandi, ya. Famata, maka dia pun meninggal. Ya, Nabi SAW ketika mendengar berita ini, apa kata Nabi SAW? Ya, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, ya, maka Allah akan membinasakannya. Mereka telah membunuhnya dengan fatwa, ya, maka Allah akan membinasakan mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu, kata Nabi, ya, maka hendaklah mereka bertanya ketika mereka tidak mengetahui. Sebagaimana firman Allah juga dalam Al-Quran, ya, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, ulama, kalau mereka tidak mengetahui, atau kalau kalian tidak mengetahui. Ya, innama syifa'ul 'ayyi su'al, karena doa obat dari ketidaktahuan, obat dari kebodohan adalah bertanya. Ya, kan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faja'alal 'ayya wa huwal 'ayyul qalbi anil ilmi wal lisani anin nutqi bihi maradan. Dalam hadis ini Nabi SAW sudah menjadikan kebodohan hati dari ilmu dan lisan dari berbicara itu adalah penyakit, ya. Karena Nabi SAW mengatakan innama syifaul su'al, ya, obatnya kebodohan adalah bertanya. Berarti kebodohan itu penyakit. Wa syifa'uhu su'alul ulama, dan mengobatinya adalah dengan bertanya kepada para ulama. Di sini dengan jelas Nabi SAW, ya, ketika memberi keterangan, ya, Nabi SAW tidak hanya menjelaskan kalau penyakit itu sakit gigi saja, penyakit itu sakit perut saja, penyakit kanker saja, demam saja. Ternyata Nabi juga menjelaskan bahwa kebodohan itu penyakit yang harus disembuhkan, dan dia sembuhkan dengan bertanya, dengan bermajelis ilmu, dengan berilmu, dengan membaca kitab-kitab para ulama. Nah,